Terima kasih Brother Botang buat sharingnya. Baiklah teman-teman, tadi Brother Botang sudah sharing Hollywood Love Story. Hollywood Love Story isn't to love ya. Tadi juga udah diajarkan gimana caranya supaya kita bisa memiliki true love ya. Nah sekarang teman-teman, bagi teman-teman yang punya pertanyaan, boleh bertanya ya. Kita akan buka sesi Q&A. Mungkin yang mau boleh langsung unmute aja, boleh langsung tanya ke brother. Disarankan langsung bertanya aja ya. Oke, saya persilakan mungkin teman-teman ada yang mau bertanya mungkin. Kapan lagi bisa bertanya kepada monastik soal cinta coba? Iya ya. Ini nggak ada yang mau nanya karena udah Penuh pada dengan jago cinta. Ya. Wis, luar biasa. Ya, yang ada permasalahan cinta boleh bertanya ya teman-teman ya. Apalagi yang masih baru-baru mengenal cinta ya. Mudah-mudahan di sini semuanya sudah umur 17 ya. Ada yang di bawah nanti. Yang di bawah dikasih ke waiting room. Ada beberapa adik-adik korem yang saya invite Bante. Ya. Tapi ya anak zaman now nggak ada salahnya sih kayaknya. Mereka boleh tahu lah. Ayo teman-teman, ada yang mau nanya nih? Kalau nggak ada yang mau nanya, Kalau nggak ada yang nanya ya udah Dama sharing. wis. Ini kalau nggak ada yang mau nanya, saya ada pertanyaan sih satu. Ayo silakan. Ini saya tadi dengar Bante sharing, ada bercerita tentang penderitaan kita itu akan hadir karena kita nonton Hollywood Story gitu kan. Orangnya lebih ganteng, lebih cakep. Kita kan agak kurang gitu ya Bante ya. Nah, terus dengan nonton itu ternyata menyirami benih penderitaan kita. Nah, pertanyaannya Bante, jadi kita harus bersikap seperti apa Bante ketika kita melihat orang yang lebih gitu. Biasa kan anak zaman now nih penyakitnya insecure everywhere gitu ya. Makin lihat IG story, makin merasa insecure kan. Iya. Itu aja sih pertanyaan Bante. Kalau prinsip saya makanya saya setuju dengan Thai. Be beautiful, be yourself. Nah, karena tidak ada orang yang identical di dunia ini. Kita semuanya unik. Kita semuanya hanya manunggal, cuma seperti ini. Ya. Adik kandung kita, saudara kandung kita aja tidak akan ada yang bisa mirip. Ya. Itu satu. Yang kedua adalah, bagi prinsip saya adalah, kalau ada sesuatu yang bermanifestasi di dunia ini, kalau sudah manifestasi, pasti ada aja yang suka. Gitu ya. Contohnya kalau kita ke toko baju, kita lihat ada banyak sekali, pernah beli baju ya, semua di supermarket atau di mana ya, ke toko, pernah kan? Nggak beli online lagi ya. Maksudnya masih sering ke toko kan, beli barang gitu ya. Beli baju lah terutama. Saya yakin nggak ada yang beli baju kalau masuk ke toko langsung ambil dan keluar. Pasti nggak ada. Pasti milih. Ya kan? Milih ukurannya, dicoba, dan lain sebagainya. Gitu. Tapi kadang-kadang kita beli juga kan gitu ya, kita beli kaos tersebut atau baju tersebut. Dan kita melihat yang kita pilih itu yang hal yang kita suka. Tapi masih banyak sekali item-item yang di dalam toko tersebut. Bukan berarti barang-barang itu tidak cakep. Cuma tidak pas di kita aja.
Nah, yang kita beli belum tentu disukai orang lain. Kan gitu. Jadi saya lihat, saya mungkin sebagian orang tidak suka, tetapi ada sebagian lagi yang suka mungkin. Gitu. Dan orang itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Gitu. Ketika kita sudah bermanifestasi, pasti ada yang suka. Tidak ada yang nggak suka. Gitu. Nggak mungkin kita menjadi seseorang yang tidak disukai semua orang. Itu saya tidak percaya. Maka waktu saya masih muda, saya tidak takut dengan hal itu. Saya selalu memiliki kriteria-kriteria apa yang saya inginkan, termasuk pacaran. Saya tidak mau hidup saya ditentukan oleh orang lain. Saya ingin menentukan diri sendiri. Orang yang saya inginkan, saya punya hak untuk menentukan orang yang saya inginkan seperti apa. Dan saya juga memiliki hak untuk menjadi siapa diri saya sendiri. Kalau orang lain nggak suka, itu masalahnya mereka, kan gitu. Tapi saya yakin pasti ada yang suka. Nggak mungkin nggak ada yang suka. Karena diri kita itu cantik, cakep, itu karena kepercayaan diri kita, bukan fisik kita. Bukan dari fisik saja. Di latihan monastik, di silanya kami sebagai monastik, kita dikasih tahu, kecantikan Anda, kecakapan Anda bukan dari wujud fisik, tetapi dari tingkah laku Anda, dari sila Anda, dari cara Anda bergerak, cara Anda tersenyum, cara Anda bernafas, cara Anda berdiri, cara Anda duduk. Itu adalah kecantikan Anda. Ya, kita dikasih tahu seperti itu ketika kita menjadi seorang monastik. Nah, saya pikir ini bukan hanya untuk monastik, ini untuk semua orang. Karena semua orang juga merasa dirinya nggak cakep. Gitu. Maka kita harus berlatih sila itu untuk semua orang. Bahwasanya kecantikan itu bukan dari wajah, bukan dari fisik, bukan dari make up, tetapi dari kepercayaan diri kita, kebahagiaan kita, bagaimana kita merelaksasikan diri. Kebahagiaan kita ada berapa? Itu yang membuat kita cantik, membuat kita cakep. Jadi cultivating happiness itu sangat penting sekali. Menjadi bahagia itu sangat penting sekali. Dan memiliki kepercayaan diri juga penting. Jadi be beautiful, be yourself. Semua hal pasti cantik. Apapun bunga, apapun itu cantik. Mau rafflesia aja cantik. Rafflesia itu bau loh, tapi cantik. Ada lagi? Terima kasih, brother, jawabannya. Gimana teman-teman? Ada yang mau bertanya? Kalau nggak nih saya ini ya. Nah, Sumika Reksena, oke. Silakan sister. Itu ada Sumiko. Selamat pagi menjelang siang, brother, di Prancis. Siang menjelang petang. Siang menjelang petang. Saya ingin bertanya, brother. Tadi kan brother ada mention kalau misalnya di dalam sebuah hubungan, alangkah baiknya kalau kita bisa menganggap pacar kita itu sebagai teman, toh kayak Mita, gitu. Yang yang ingin saya tanyakan itu, kalau gitu nanti bedanya pacar dengan teman itu di mana, brother? Bedanya girlfriend atau boyfriend dengan girlfriend boyfriend itu jadinya apa gitu? Itu sih, brother. Thank you. Yeah. Bedanya teman biasa atau teman akrab dengan pacar kita adalah pasangan kita adalah seseorang yang memiliki kebebasan untuk
memiliki ruang yang berbeda. Jadi teman akrab kita dan pasangan kita itu memiliki ruang yang berbeda, ruang bergeraknya berbeda. Karena seperti saya katakan tadi, ketika kita berpasangan secara romantis, kita tidak hanya kita memiliki intimacy, dan intimacy salah satunya adalah physical intimacy. Nah, ini terutama kalau sudah berkomitmen dan menikah. Maka pasangan kita memiliki kebebasan di ruang yang berbeda. Tubuh kita itu seperti forbidden city yang kita harus hormati. Tidak semua orang bisa masuk. Jadi kita harus hormati tubuh kita ini seperti forbidden city di China. Tidak ada orang yang boleh masuk. Nah, tubuh kita juga sama. Tidak semua orang boleh menjamah. Tidak semua orang boleh memegang. Hanya orang-orang tertentu, dan setiap orang memiliki kebebasan area yang berbeda-beda. Dan itu yang kita harus putuskan. Kita yang harus wajib pegang petanya. Kita yang harus wajib mengatur hak orang lain untuk masuk ke wilayah kita, ke area kita. Dan di tubuh kita itu setiap bagian ada nilai-nilai yang berbeda. Dan kita harus bisa kenali itu. Tapi kadang-kadang karena kita kehausan cinta, kita bisa buka semua pintu gerbang tubuh kita, sehingga ini yang dapat mengakibatkan penderitaan. Makanya latihan ketiga dari latihan sadar penuh sangat penting sekali untuk membantu kita menjaga border-border pintu-pintu gerbangnya agar tidak dibuka untuk siapa saja. Ada sebagian harus di-reserve untuk orang yang spesial. Ada sebagian yang harus di-reserve untuk keluarga. Ada sebagian yang di-reserve untuk teman saja. Ada yang sebagian tidak, ada yang boleh masuk sama sekali. Jadi itu kita harus bisa identifikasi tubuh kita. Harus kita bisa memproteksi. Dan untuk memproteksi itu adalah kita harus benar-benar punya waktu melihat penderitaan kita agar kita tidak terbawa oleh penderitaan kita. Terutama dikarenakan oleh kesepian. Karena kalau kita tidak tahu bagaimana caranya mengatasi kesepian, maka pintu-pintu gerbang ini bisa dibuka untuk siapa saja, dan ini bisa sangat berbahaya sekali. Ya, kita harus bisa memproteksi diri kita. Ini bukan hanya untuk cewek ya, cowok juga sama. Ya, jadi mau cewek mau cowok semuanya sama. Kita memiliki daerah-daerah yang harus diproteksi dan di-reserve untuk orang-orang tertentu saja. Tidak semua orang boleh masuk ke daerah sana. Oke. Gimana teman-teman yang lain? Udah dapat ilham untuk pertanyaannya? Kalau nggak saya mau nanya ya, mungkin boleh kasih reaction aja ya. Di sini kira-kira yang udah pernah suka sama orang lain mungkin kasih jempol, atau nggak yang lagi udah punya pasangan mungkin boleh kasih jempol. Saya mau tahu aja nih guys. Apa jangan-jangan semuanya ini calon monastik gitu ya? Jangan-jangan nih Bante nih, bibit-bibit ya. Nggak apa-apa, kita butuh kok monastik yang cukup banyak. Bagus. Mungkin ini ya, kalau ada permasalahan boleh sharing ya. Apa kalian sudah jadi korban-korban permasalahan dan mendapatkan solusinya? Saya juga nggak tahu nih. Atau ada yang mau jadi monastik juga boleh tanya. Enggak lah, enggak hanya mau tanya tentang masalah monastik juga boleh. Tadi Raka sudah turn on mic-nya tadi. Oh ya, silakan Bante. Saya harap sinyal saya jelas.
I really love this topic actually. Saya pernah berdiskusi ini dengan teman saya di kantor setiap kita selesai on duty. Ini ada kayak saya pikir permasalahan semua orang yang saya pengen tahu how mindfulness handle it. Jadi biasa kalau kita pertama kali deket sama orang atau PDKT sama orang gitu ya, kita berharap ketulusan gitu, kayak kita berharap dia tulus sama kita gitu. Tapi mekanisme yang berjalan kadang-kadang kita tuh kayak playing game gitu, satu sama lain tuh sama-sama ngerem gitu, kayak saya nggak mau nih saya terlalu tulus sama dia, saya takut dipermainkan gitu. Dan kadang pihak sana pun juga melakukan hal yang sama, sampai akhirnya kedua-duanya sama-sama mendambakan ketulusan, tapi kedua-duanya sama-sama bermain game gitu. Nah ini yang sering terjadi di dalam hubungan anak muda gitu yang saya lihat. Bagaimana pandangan mindfulness melihat hal ini? Itu aja sih. Thank you. Ya, hal yang pertama adalah mindful kalau itu sedang terjadi, gitu. Kalau kita insecure, kita tidak bisa percaya kalau orang benar-benar mencintai diri kita. Kita tidak percaya kalau orang lain bisa setia. Tetapi kita mungkin tidak buat U-turn, kan cuma begini kan, arahnya cuma begini. Kita nggak coba U-turn. Kalau kita U-turn ke diri kita berputar balik ke diri kita, kemungkinan kita juga melihat kita memiliki bibit yang sama. Makanya ketika kita PDKT, makanya sangat penting sekali kalau kita bisa memiliki pasangan yang memiliki keyakinan yang sama. Ini bukan diskriminasi ya, bukan yang mana boleh, yang mana enggak ya. Tetapi orang yang berlatih bukan lebih mudah, tetapi kita bisa ngobrolnya lebih gampang, gitu. Ya karena saya dulu juga punya masalah seperti itu. Saya merasa tidak bisa komit dengan seseorang karena saya merasa banyak orang yang menarik. Dan umur muda itu sangat terbatas. Dan kalau sudah tua ya udah kelewatan gitu. Tetapi suatu hari saya bertanya kepada diri saya. Itu pada saat itu belum monastik ya. Dan sampai saya jadi monastik, saya juga masih bertanya kepada diri saya dengan pertanyaan yang sama. Karena menjadi monastik bukan berarti saya sudah tidak memiliki desire, saya tidak memiliki nafsu seksual lagi. Tidak seperti itu. Nafsu itu tetap ada. Kesepian tetap ada. Tetapi kita bisa latihan, kita bisa kembali ke diri kita, mengembrace, memperhatikan secara mendalam dan mendapatkan insight, oh ini dari ini, gitu kan. Saya sering tanya ke dalam diri saya, kalau saya tertarik kepada seseorang, saya harus cepat-cepat tanya diri saya, terutama monastik kan gitu. Saya harus tanya, berapa orang yang menarik akan terus muncul di dunia ini? Maka saya akan jawab, tidak akan terhingga jumlahnya. Gitu. Ya. Berapa orang yang saya ingin tertarik, yang merasa tertarik, yang merasa ingin mendekati orang tersebut, berapa orang? Maka saya jawab ya juga banyak. Akhirnya saya melihat ini cuma keserakahan saya saja, gitu. Karena kenyataannya adalah orang yang menarik tidak akan pernah habis, dan kalau kita pun mendekati orang tersebut, tidak akan jumlahnya tidak akan cukup dengan panjangnya hidup kita. Kalau kita masih berputar-putar ke sana, mencari orang yang menarik dan mencari orang yang berbeda-beda dan berusaha mengalami pengalaman yang banyak, nggak akan habis gitu loh. Umur kita nggak akan cukup, kan gitu. Jadi setiap orang yang ingin PDKT, kita harus kadang-kadang tanya, sebenarnya kita takut
ini nggak sih, FOMO nggak sih, fear of missing out. Karena kalau kita berkomitmen kepada satu orang, kemungkinan kita takut bahwa nanti kita missing out. Karena kita takut missing out, kita juga takut orang yang kita PDKT missing out. Akhirnya kita juga curiga, oh jangan-jangan nanti kalau kita jadian, nanti orang ini akan berselingkuh. Gitu. Tapi kita nggak pernah mikir kalau kita juga nanti bisa selingkuh kan gitu. Karena yang kita mikirin cuma kalau kita itu pasti setia kan gitu. Padahal belum tentu gitu. Nah, jadi ini yang paling penting untuk di recognize, dibicarakan. Karena kenapa kita seperti itu? Karena nonton, bukan karena ini, karena nonton kan, nonton juga banyak hal yang terjadi seperti itu. Dan tentunya juga orang-orang yang berselingkuh juga dikarenakan apa yang mereka konsumsi, apa yang mereka nonton, apa yang cara mereka bergaul, percakapan mereka, itu yang menyirami semua benih-benih ketidakpuasan ke dalam diri kita. Makanya konsumsi ini sangat penting sekali, harus diperhatikan. Apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, apa yang kita bicarakan, itu harus diperhatikan dengan baik. Kalau enggak, kita enggak akan ada security sama sekali. Benar-benar tidak ada security. Karena hati kita itu penuh dengan desire, hati kita itu penuh dengan keinginan, sedangkan objek keinginan kita itu tidak akan pernah habis. Nah, itu yang membuat kita menjadi insecure, menjadi ketakutan. Saya dulu sama Cik Liana itu satu sangga. Kita berlatih di satu sangga. Dan kita lihat teman-teman yang di sangga itu awal-awalnya berteman, lama-lama jadi berpasangan. Dan itu sangat indah sekali karena setiap pasangannya ini memiliki latihan yang sama. Mereka bisa ngobrol, bisa mengarahkan tujuan yang sama. Bukan berarti sangga itu tempat ini ya cari jodoh ya, tapi ya nggak apa-apa lah kalau bisa saling jatuh cinta di dalam sangga itu lebih bagus kan gitu. Karena kita ngobrolnya juga lebih gampang. Tapi bukan berarti orang yang tidak berlatih kita tidak boleh berpasangan, enggak. Karena dengan kita memiliki solidity di dalam hati kita, percaya diri, nah itu kita bisa juga membantu pasangan kita untuk percaya diri, membantu pasangan kita untuk berlatih juga seperti itu. Karena berlatih juga bisa menular. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Boleh langsung reaction ya, kalau enggak mungkin boleh PC ya. Malu-malu. Oke, Nana, silakan. Selamat siang, brother. Mau nanya gimana caranya kita tahu kalau he or she is the one? Makasih. Tidak akan pernah tahu kalau belum deketin. Ya berkenalan dulu. Yang paling penting itu untuk menjadi he or she, ya kita harus berani untuk mengambil waktu. Nah, masalahnya adalah kita zamannya zaman Indomie. Seduh makan kan gitu. Instant. Ya, kita harus belajar. Pelan-pelan lah kita harus belajar. Makanya harus cari ini nih, cari kolektif energi di mana kita yang grup-grup anak muda yang memiliki courage, memiliki keberanian untuk not too quick, ya. Jangan terlalu cepat. Jadi kalau orang yang mau PDKT, kasih waktu lah minimum 2 tahun untuk PDKT, jangan komitmen dulu. Kan gitu. Setelah 2 tahun, warna-warna
hidungnya sudah kelihatan, ya baru diputusin lah. Yang pasti tidak ada orang yang sempurna, karena kita juga nggak sempurna. Jadi masalahnya adalah bisa nggak saling terima satu sama lain. Saya tunjukin warna saya belangnya apa, kamu tunjuki warnamu belangnya apa, nanti saya terima warna belangmu, nanti tolong warna belangku juga diterima. Untuk menerima warna masing-masing ya kita harus berlatih. Kalau tidak memiliki cinta kasih, tidak memiliki welas asih, nggak akan bisa. Sulit sekali. Terutama zaman sekarang, sulit sekali ya. Karena kita dibombardir dengan image-image setiap hari. Nggak tahu sih satu hari bisa add berapa orang kita di Instagram. Ya. Jadi itu yang penting, itu harus diperhatikan. Konsumsi kita harus diperhatikan. Yang kedua adalah jangan takut menderita. Saya pikir jangan takut menderita itu juga penting. Berlatih sadar penuh. Berlatih 5 latihan sadar penuh itu adalah proteksi kita. Supaya kita tidak mengarah ke arah penderitaan. Menyadari penderitaan. Ya. Itu dari saya. Oke, ada yang mau tanya, teman-teman? Kalau mau langsung reaction boleh. Kalau nggak, saya ada pertanyaan lagi nih. Tiba-tiba yang melanjutkan sharing Bante tadi nih. Cuman saya sebagai moderator harusnya nggak boleh banyak tanya nih. Udah kayak acara saya ntar. Ayo, ada yang mau tanya teman-teman? Saya mau nanya lagi dong. Oh, boleh. Oke, saya masih ada pertanyaan saya tadi dan pertanyaan yang setelah saya ini cukup menarik buat saya karena tadi ada quote jangan takut menderita gitu. Tapi kayak hey man, siapa yang siap terluka gitu kan kalau kita ngomongin cinta, bener nggak sih? Kayak it's a real problem gitu, maksudnya kayak galaunya bisa berbulan-bulan gitu. Itu sih yang buat saya menarik, how we handle that feeling. Tergantung salepnya apa. Kalau terluka mah sudah biasa lah. Saya pikir kita hidup sepanjang hidup pasti terluka di mana-mana, mau secara fisik mau secara batin ya terjadi aja kan gitu. Kalau kita terluka fisik ya tergantung obatnya yang kita pakai apa. Kalau kita nggak pakai obat ya lama. Kalau kita pakai betadine apa segala macam untuk dirawat ya lukanya akan kering lebih cepat kan gitu. Di dalam latihan ajaran Buddha, kita tidak pernah diajarkan untuk menjadi untuk tidak memiliki penderitaan. Itu harus diingat. Tetapi kita diajarin untuk berani untuk mengembrace suffering. Makanya beliau ajarkan the truth, the noble truth adalah ada penderitaan di hidup kita. Dan bahkan dijelaskan cukup detail penderitaan kita itu bisa diakibatkan oleh ketakutan terhadap umur tua, ketakutan terhadap menjadi sakit, ketakutan menjadi mati, ketakutan menjadi musnah. Nah itu FOMO itu terjadi musnah. Karena nanti, aduh saya nggak mau kehilangan deh, karena waktu saya terbatas kan gitu, nggak mau kehilangan kesempatan. Di ketakutan untuk berpisah dengan orang yang kita kasihi dan ketakutan untuk memisahkan diri dari orang yang kita kasihi. Jadi ya itu sudah part of life. Ya kalau kita masih mau terluka karena cinta ya lanjutkan. Kalau enggak kan monastic life juga sedang menunggu. Aduh, gimana sih? Ya tapi saya masih percaya. Saya masih percaya hingga saat ini bahwasannya cinta itu masih ada. Kebahagiaan berpasangan itu masih ada.
Nah, yang paling penting adalah usaha kita. Bagaimana kita berusaha mencari pasangan yang berbahagia. Jangan terus-terus berhubungan dengan pasangan yang tidak bahagia. Ini bukan diskriminasi juga ya. Tetapi seringnya kita kenal temennya itu, temannya yang punya masalah dengan hubungan pasangan. Tapi cari yang mana sih teman-teman kita yang memiliki hubungan pasangan yang stabil, tanya mereka seperti apa hubungan mereka. Di keluarga kita cari siapa sih yang memiliki hubungan yang baik, tanya mereka. Kita kalau hanya bisa ketemu satu pasangan yang stabil dan kita bisa tahu kenapa mereka stabil, ketakutan kita akan terangkat dengan porsi yang cukup besar. Nah, saya punya teman satu. Ini sudah pasangan yang cukup tua, karena anaknya sudah gede-gede semua. Nah, itu teman kerja saya dulu. Saya tanya, karena dia sering cerita kalau keluarganya itu tidak pernah berantem sama sekali. Antara dia dan suaminya, antara suaminya dan anak-anaknya, antara dia dan anak-anaknya nggak pernah berantem di rumah. Saya bilang, masa sih? Gitu. Akhirnya diceritain keluarganya dia seperti apa. Karena memang mereka memiliki pengertian dan cinta kasih yang sangat mendalam antara satu dengan yang lain. Contoh, suami istri mereka kerja di tempat yang cukup berdekatan, jadi biasanya istrinya yang nyetirin suaminya ke kantor, turunin suaminya, terus mobilnya akan dibawa oleh istrinya ke kantor saya. Nah, setelah pulang, karena suaminya jabatannya sangat tinggi, kesibukannya juga lebih tinggi dibandingkan dengan si ibu, biasanya ibunya selesai kerja terlebih dahulu kan gitu. Nah, dia akan ke kantor suaminya, tiba di sana akan nungguin, tidak akan di SMS-in, tidak akan di WhatsApp-in, tidak akan dikasih tahu. Kita sering tanya, Bu, kenapa nggak dikasih tahu sih bapaknya biar turun gitu kan? Kenapa harus nunggu berjam-jam di kafe atau di mana? Oh, saya nggak berani, bukan nggak berani, saya nggak mau gangguin karena kalau nanti saya bilang saya udah tiba, pasti si bapak sibuk nanti. Malah jadi terburu-buru dan akan langsung turun gitu. Nah, ini akan mengganggu pekerjaan beliau. Jadi biasanya saya tungguin aja. Nanti kalau bapaknya merasa, loh kok nggak ada kabar, pasti di teks. Oh, kamu ada di mana? Oh, saya di bawah. Nah, langsung dia turun katanya. Jadi mereka punya satu ikatan yang sangat-sangat kuat sekali. Ketika mereka masih muda, terutama juga keadaan ekonomi keluarga mereka sangat cukup susah ya, jadi karena keluarga baru. Nah, di saat itu mereka mulai memiliki anak pertama. Jadi keduanya, si ibu ini juga sangat berkompetensi untuk bekerja dan berkarir. Tetapi karena mereka sudah berkomitmen 100% untuk memiliki keluarga, dan mereka sudah berkomitmen 100% juga tidak mau kasih anaknya ke babysitter. Jadi salah satu harus ngalah. Ya, jadi salah satu yang ngalah, atau bapaknya atau ibunya yang ngalah. Nah, akhirnya mereka berdiskusi dan memutuskan. Terus si ibu ini tanya ke bapaknya, kamu sanggup nggak biayain kami semuanya? Kata bapaknya, sanggup kalau pas-pasan. Kamu oke nggak? Gitu. Dia bilang, ya oke, karena anak harus ada yang jaga kan. Nah, si ibu ini berkomitmen 17 tahun, kalau anaknya sudah 17 tahun dia baru masuk kerja lagi. Kalau tidak, dia akan berkomitmen di rumah dan kerja di rumah. Nah, itu yang mereka lakukan. Jadi segala sesuatu itu ada diskusinya, ada persetujuan sanggah. Jadi ada sanggah meetingnya mereka. Duduk dan berkomunikasi apa adanya. Begitu keputusan diambil, yang mereka berdua kan orang dewasa ya, jadi mereka ya harus put into decision, harus diletakkan untuk dilakukan keputusannya. Salah satu harus
Karena pandangan mereka itu cuma satu, membangun keluarga. Tidak ada siapa yang lebih ego, siapa yang lebih ego. Karena mereka memiliki kepercayaan diri di dalam diri mereka. Karena mereka juga memberikan kesempatan kepada diri mereka untuk saling kenal. Kata si ibu gini, kalau belangnya bapak sudah saya tahu semua sebelum menikah. Gitu. Belangnya saya juga bapak sudah tahu seperti apa. Nah, kita sudah merasa bisa saling menerima, akhirnya mereka baru menikah. Gitu. Nah, ketika saya lihat kehidupan mereka, teman saya si ibu ini juga nggak gampang orangnya. Dia kalau mau pergi rekreasi itu harus bawa peralatan tempat tidur semua. Jadi itu satu mobil itu penuh dengan matras, bantal, dan lain sebagainya. Harus bawa sendiri. Dia nggak bisa pakai punya hotel contohnya. Dan orangnya sangat picky sekali. Nah itu belangnya si ibu ini, tapi bisa diterima baik oleh si suami. Jadi saya lihat ini pengertian yang sangat luar biasa dan saya cukup bertemu satu pasangan ini. Ketidakpercayaan saya terhadap ketidakpercayaan saya terhadap kehidupan berpasangan itu sembuh langsung. Karena saya lihat hubungan yang harmonis itu ada kok di dunia ini, bukan nggak ada. Cuma kita karena di tontonan kita, teman-teman sekitar kita yang menunjukkan kalau itu tidak ada. Akhirnya kita percaya itu nggak ada. Nah, kalau kita sudah percaya itu nggak ada, gimana kita bisa membangun satu hubungan? Jadi, bukan hanya positive thinking, tapi positive experience. Harus cari pasangan yang harmonis. Itu tugas kita. PR-nya kita semua adalah cari hubungan yang harmonis. Ya, dari sana kita bisa menyembuhkan kecurigaan kita di dalam hati kita. Ya. Insecurity kita juga bisa disembuhkan. Ada lagi? Ini ada titipan nih Bante. Ya saya, kalau nggak dititip, nggak berani ngomong langsung, nggak apa-apa. Saya bantuin aja nih Bante. Jadi ada dua nih Bante. Ini yang pertama, seandainya kita sudah merasa cocok, kedua belah pihak saling mengerti dan memahami, tapi ternyata faktor keluarga tidak menyetujui. Contohnya maksudnya di Indonesia ya, misalnya beda agama atau beda ras. Bagaimana cara kita menyikapinya. Yang kedua, tadi brother sempat bilang kalau kita untuk PDKT-nya harus pelan-pelan. Nah, bagaimana cara kita menangani perasaan takut kalah cepat? Maksudnya lagi PDKT, ceweknya ditembak orang, kan sedih Bante. Nah, gimana Bante cara ngatasin perasaan takut FOMO ini, Bante? Ya, kalau ditembak berarti kan bukan punya kita lagi, nggak usah dipusingin kan gitu ya. Ya kita deketin apa yang belum ditembak aja lah, jadi nggak pusing. Kan gitu. Enggak, maksudnya dia masih single Bante, masih single. Iya, benar, nggak apa-apa. Daripada tembak yang cepet-cepet nanti patah hati. Nah, makanya saya bilang kan nggak boleh takut penderitaan, karena kita yang memutuskan kan, kita yang memilih untuk menderita, karena bukan 100% kita yang pilih, tetapi kita mengambil andil, kita harus bisa responsibel. Tidak ada satu hal yang kita putuskan tidak ada penderitaan, pasti ada penderitaan. Mau jadi monastik juga menderita, mau berhubungan berkeluarga juga ada penderitaan. Nah, pertanyaannya adalah punya nggak skill untuk generate happiness dari dalam? Itu yang paling penting kan gitu. Bisa nggak kembali ke diri kita? Bisa nggak kita menenangkan diri kita? Itu yang penting. Karena selama kita hidup, problem itu is always there. Masalah selalu ada. Tidak akan ada hidup yang tidak ada masalah. Saya pikir sih anak-anak muda harus berani lah, harus berani. Nanti paling sakit hati, nangis-nangis 2 bulan. Setelah itu juga nanti punya pacar lagi kan gitu. Nah, terus memikirkan masa lalu, oh ngapain gua nangis-nangis ya dulu ya, gitu kan.
Akhirnya gitu nanti. Tapi nggak apa-apa lah. Saya pikir sih itu bagian dari hidup. Yang penting kita jangan sendiri. Yang penting kita ada sangga. Jadi anak muda ya harus berani. Saya pikir selalu berani sih. Tapi yang paling penting adalah self-confident. Ya. Mempercantik diri dengan tingkah laku kita. Mempercantik diri dengan mindfulness. Mempercantik diri kita dengan kebahagiaan kita, keceriaan kita. Bukan dengan warna di mata, bukan dengan warna di bibir, bukan dengan bentuk tubuh yang seperti ini dan seperti itu. Tapi kita fokus ke kecantikan kita dari ucapan kita, dari berpikir kita, dan dari tingkah laku kita. Itu yang akan membuat kita menarik. Seperti itu. Yang pertanyaan pertama, Bante, yang Takut dicaplok. bukan. Itu mah chatnya anak-anak. Yang mereka berdua udah merasa saling cocok dan saling memahami. Tapi ternyata keluarganya tidak mendukung. Mungkin karena ya di Indonesia misalnya beda agama atau beda ras. Kita harus bagaimana, Bante? Ya, saya pikir itu juga bagian dari drama kehidupan ya. Saya pikir sih banyak orang yang mengalami situasi seperti itu. Yang penting kedua orang ini harus bisa mengukur keseriusan mereka seberapa besar. Karena ya kadang-kadang kita bisa perlu beri waktu kepada keluarga kita. Makanya kadang-kadang unsurnya kan bukan dari diri kita aja kan gitu. Bukan dari diri kita aja kasih waktu berapa tahun untuk ber-PDKT-nya. Ya kadang-kadang keluarga kita juga mengambil andil kan, terutama di Asia, di Indonesia kita kan menikahnya itu bukan menikah untuk diri kita saja. Kita juga menikah untuk keluarga kita. Karena itu betul, karena tubuh kita ini juga milik keluarga kita. Kalau kulit kamu diambil, bisa dikasih tahu loh DNA-nya punya siapa kan gitu. Jadi jelas itu bukan punya kamu saja kan gitu. Saya pikir sih itu satu budaya yang masih bagus yang perlu kita pertahankan. Tetapi dengan cara kita melihat dengan cara yang berbeda. Saya pikir orang tua kita bisa berpendapat apa saja. Nanti akhir-akhirnya juga di tangan Anda. Sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab. Seperti itu. Itu yang penting. Orang dewasa yang bertanggung jawab. Jangan menjadi orang dewasa yang kekanak-kanakan. Maka hal yang pertama harus dicek di dalam diri kita itu ketika kita membangun relation, membangun hubungan, kita harus tahu penderitaan kita itu ada di mana. Kita harus tahu kesepian kita itu seberapa besar ukurannya. Itu yang harus kita stabilkan. Kalau kita punya kestabilan diri yang cukup kuat, dan kita punya keyakinan terhadap pasangan kita, dan pasangan kita juga bisa memiliki kepercayaan diri, saya pikir tidak akan ada ketakutan. Kita cuma takut kalau pasangan kita itu tidak bertanggung jawab dan kita sudah keluar dari keluarga. Gitu. Baik itu bukan hanya ini ya, bukan hanya apa? Ya, jadi pasangan-pasangan yang tidak direstui orang tua bukan berarti kita tidak lagi memiliki hak untuk mencintai orang tersebut. Kemungkinan kita perlu beri waktu. Ya. Kita perlu beri waktu dan juga melatih diri kita untuk menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab kepada tubuh kita, bertanggung jawab kepada cinta kita, dan bertanggung jawab kepada kebahagiaan kita.
Karena masalah tidak disetujui orang tua itu bukan hanya beda agama, bisa juga nanti beda status sosial. Karena gendernya tidak diakui, contohnya, itu bisa terjadi. Dan kita nggak bisa terlalu pusingin itu sebagai orang dewasa. Kita harus mencari jalan tengah. Ya, mencari jalan tengah di mana kita juga bisa memperjuangkan cinta kita karena kita punya kepercayaan diri, karena kita bertanggung jawab, dan pasangan kita juga bertanggung jawab. Maka orang tua kita nanti juga bisa dikasih kesempatan, dikasih waktu untuk memantau. Ya, jadi ini harus dihadapi dengan kedamaian yang cukup tinggi ketika kita mengalami hal seperti ini. Karena kalau kita lihat secara mendalam, orang tua yang tidak menyetujui hubungan anaknya bukan karena orang tuanya ingin anaknya menderita, sama sekali tidak. Justru sebaliknya, karena takut anaknya menderita. Ya, ataupun orang tuanya takut ya tidak bisa mendukung, ya, karena merasa malu, contohnya bisa seperti itu. Jadi kita juga harus lihat penderitaan orang tua kita juga. Ya. Jadi contohnya ada anak muda yang ataupun yang beda sosial, contohnya ke ekonomi sosial, berhubungan, dan orang tuanya tidak setujui, bukan berarti orang tuanya tidak setuju anaknya mencintai orang lain. Cuman orang tuanya juga menderita karena kemungkinan yang dari keluarga yang kaya merasa malu. Gitu. Nah, itu kita harus juga acknowledge, kita juga harus recognize kalau ada penderitaan. Bukan berarti gara-gara kita orang tua ini menderita, bukan. Karena mereka juga memiliki masalah sendiri yang harus mereka hadapi. Nah, itu harus di-embrace. Unsur-unsur kenapa tidak disetujuinya harus di-embrace. Beda agama. Itu juga harus di-embrace. Harus ditelaah kenapa mereka menderita. Kasus-kasus yang hubungan sesama jenis contohnya. Orang tuanya akan malu. Makanya tidak akan bisa disetujui. Seperti itu. Dan kita harus embrace semua itu. Dan kita harus lihat penderitaannya ada di mana. Sehingga kita memiliki pengertian yang benar. Kalau kita memiliki pengertian yang benar, maka kita bisa mencari solusi yang paling harmonis. Ya, brother tidak bisa kasih jawaban yang konkret karena masalahnya tidak sesimpel yang di pertanyaan itu. Karena itu melibatkan banyak hal. Seperti itu. Ya, tapi saya yakin dengan dua orang yang bertanggung jawab, dua orang yang memiliki kepercayaan diri, dua orang yang memiliki kedamaian dan kebahagiaan, saya yakin mereka memiliki kekuatan yang cukup besar untuk mempengaruhi lingkungannya. Ya. Oke, terima kasih, brother. Oke, waktunya udah habis ya. Tapi ini seperti biasa ya, karena saya baik. Ada nggak yang mau bertanya? Ini terakhir nih, daripada nggak bisa tidur nih. Ini terakhir banget ya guys. Ini saya kasih kesempatan daripada nggak bisa tidur nih. Kalau nggak ada, benar-benar saya close ya. Yang mau mungkin boleh langsung raise hand ya guys. Saya hitung sampai 3 ya. 3, oke, nggak ada. Oke, kalau gitu thank you brother untuk sharing dharmanya, terus sudah Q&A juga tadi. Tadi pertanyaan titipannya katanya jawabannya sangat memuaskan Bante. Ya, jadi mungkin disclaimer sebelum saya tutup, karena ini topiknya cukup sensitif kan. Intinya adalah seperti, karena kita semua kan ini komunitas latihan sadar penuh. Intinya adalah bersadar penuhlah. Jadi jangan kita hadapi permasalahan hidup dengan duniawi. Duniawi itu cuma artinya
seperti orang yang tidak sadar menyelesaikan masalah. Kita sebagai praktisi, sebagai anak muda yang memiliki aspirasi untuk berbahagia, kita harus bisa memiliki kekuatan yang berbeda. Kita memiliki juga pandangan yang bisa lebih terbuka dan bisa mengembrace segala situasi tanpa menghakimi dengan cepat, karena kita selalu butuh waktu untuk menyadari, untuk berkonsentrasi, dan untuk melihat secara mendalam. Jadi intinya jangan instan, ya. Jadi itu yang dari saya. Mohon maaf kalau ada yang tidak jelas atau tidak berkenan atau merasa gimana gitu ya. Intinya bagi saya adalah harmonis yang paling penting. Harmonis, kepercayaan diri, kebahagiaan, kedamaian itu yang perlu kita perhatikan. Ya. Masalah selalu ada, jangan khawatir.